Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya, selamat sore semuanya, dan selamat malam semuanya. Tergantung kalian menonton ini di pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang momentum dan impuls. Apa itu momentum? Apa itu impuls? Mari kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah momentum ya, atau istilah lainnya itu kemampuan mendobrak. Coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Ada motor, ada perahu, dan ada motor. Ya, kita dapat katakan ketiga benda ini memiliki momentum. Kenapa memiliki momentum? Karena ketiga benda ini bergerak ya. Bergerak. Jadi ketiga benda ini memiliki yang namanya kecepatan. Benda ini otomatis bermassa, kapalnya bermassa, dan motor yang ini juga bermassa. Jadi semua benda yang bermassa dan bergerak itu mempunyai yang namanya momentum ya. Nah, pada gambar pertama ini gerakannya ke kanan ya. Jadi kecepatannya itu bernilai positif karena kecepatan itu merupakan vektor. Apa itu vektor? Vektor itu besaran yang mempunyai nilai dan arah ya. Bergeraknya ke kanan, jadi kecepatannya bernilai positif. Tinggal ingat ya. Terus perahu tadi bergerak ke kiri, jadi kecepatannya bernilai negatif. Terus benda yang ketiga itu bergerak ke kanan, jadi kecepatannya itu bernilai positif. Jadi bergerak ke kanan itu kecepatannya positif, bergerak ke kiri itu kecepatannya negatif. Ingat-ingat ya, karena kecepatan itu merupakan besaran vektor. Oke, lanjut. Nah, momentum itu dapat didefinisikan sebagai perkalian antara massa dan kecepatan. Momentum itu simbolnya P ya, P kecil ya. Jadi M kecil itu besaran massa, satuannya kilogram. V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. P kecil itu momentum. Karena massa itu kilogram, kecepatan itu meter per sekon, jadi satuan momentum itu kilogram meter per sekon. Seperti ini ya. Jadi momentum itu perkalian antara massa dan kecepatan ya. Nah, momentum itu juga merupakan besaran vektor, jadi mempunyai nilai dan arah ya. Tadi kita sudah tahu bahwa benda bergerak ke kanan itu kecepatannya bernilai positif, V-nya bernilai positif. Benda yang bergerak ke kiri itu kecepatannya bernilai negatif. V bernilai positif, V bernilai negatif ya. Karena ini merupakan momentum dan kecepatan itu merupakan besaran vektor ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke impuls ya, istilah lainnya itu dobrakan. Nah, impuls terjadi karena adanya gaya F yang diberikan pada benda selama selang waktu delta T tertentu. Semakin lama selang waktu, semakin besar impulsnya. Ya, impuls itu disimbolkan sebagai I besar. Ya, I besar, impuls sama dengan F dikali delta T. Gaya dikali selang waktu. Jadi impuls itu perkalian antara gaya dan selang waktu. Ini. Nah, F itu gaya, satuannya Newton. Delta T itu selang waktu, satuannya sekon. Dan I itu impuls ya. Gaya satuannya Newton, delta T itu sekon. Jadi satuan impuls itu Newton sekon. Newton kali sekon ya, Newton sekon bacanya. Nah, tadi ada pernyataan bahwa semakin lama selang waktu, semakin besar impulsnya ya.
ketika F-nya 2 Newton, delta-T-nya 1 sekon, maka impulsnya 2 kali 1, 2 Newton sekon ya. Kalau delta-T-nya jadi 2, maka 4 Newton sekon. Kalau delta-T-nya 3, maka 6 sekon. Bisa dilihat semakin besar, semakin lama selang waktunya atau semakin besar selang waktunya, semakin besar pula impulsnya karena impuls itu berbanding lurus dengan delta T. Delta T-nya besar, impulsnya besar seperti itu. Delta T-nya kecil, impulsnya kecil karena berbanding lurus ini namanya atau sebanding. Nah, di sini ada sebuah benda masanya M, mula-mula diam. Kecepatan awalnya itu 0, jadi mula-mula diam. Ketika bendanya diam, maka impulsnya maka momentumnya itu P sama dengan M kali V sama dengan M kali 0, maka momentum awalnya itu 0 ya. Seketika bola ini diberi gaya F dalam selang waktu delta T, maka bendanya kecepatannya menjadi 2 meter per sekon. Ini ada V aksen ya, artinya kecepatan akhir ya, 2 meter per sekon. Maka momentum akhirnya P aksen sama dengan M kali V aksen sama dengan M kali 2, jadi 2M. Nah, kita bisa lihat di sini terjadi yang namanya perubahan momentum akibat pemberian gaya pada sebuah benda. Ya, ketika benda diberi gaya, maka terjadi yang namanya impuls. Jadi, ada hubungan antara impuls dan momentum. Oh, ternyata impuls itu mengakibatkan perubahan momentum. Jadi impuls itu sama dengan V kali delta T kan. Nah, jadi impuls itu mengakibatkan perubahan momentum delta P seperti ini ya. I sama dengan P aksen min P ya. P aksen itu momentum akhir dikurangi momentum awal seperti ini ya. Kalau dirumuskan seperti ini. Jadi impuls itu V kali delta T. Impuls itu juga merupakan perubahan momentum ya, momentum akhir dikurangi momentum awal seperti ini ya. Nah, sekarang kita rangkum momentum tadi P sama dengan M kali V, perkalian massa dan kecepatan. Impuls itu I sama dengan V kali delta T. Nah, sekarang hubungan impuls dan momentum itu apa? Impuls itu merupakan perubahan momentum, jadi bisa ditulis seperti ini ya, delta P ya, ini bacanya delta P, delta P. Momentum akhir dikurangi momentum awal, P aksen min P. P aksen itu momentum akhir, P itu momentum awal seperti ini ya. Nah, sekarang ke contohnya. Sebuah bola kasti mula-mula diam. Bola kemudian dipukul dengan sebatang tongkat pemukul sehingga bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika massa bola 250 gram, berapakah impuls yang diterima bola? Nah, dari soal kita tahu kecepatan awalnya itu 0 meter per sekon. Karena apa? Karena bola kastinya mula-mula diam ya. Kecepatan akhirnya itu 10 meter per sekon ini ya, menjadi 10 meter per sekon. Berarti V aksennya 10 meter per sekon. Masanya 250 gram dibuat menjadi gram, berarti dibagi 1000, berarti 0,25 kg. Ditanyakan impuls yang diterima bola, berarti I-nya kan. Tadi kita sudah tahu bahwa impuls itu merupakan perubahan momentum. Momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, kita cari momentum awalnya. P sama dengan M kali V. Masanya 0,25. V awalnya 0. Berarti momentum awalnya itu 0 kg meter per sekon. Momentum akhirnya berapa? Berarti P aksennya sama dengan M kali V aksen sama dengan 0,25 dikali 10 sama dengan 2,5 kg meter per sekon seperti ini ya. Jadi impulsnya sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal. 2,5 dikurangi 0 sama dengan 2,5 kg meter per sekon. Jadi atau I-nya itu sama dengan 2,5 Newton sekon ya, karena kilogram meter per sekon itu setara dengan Newton sekon. Seperti ini, jangan bingung. Oke. Contoh yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Seseorang melempar bola tenis yang masanya 60 gram. Bola menumbuk tembok secara tegak lurus dengan kecepatan 40 meter per sekon. Kemudian bola dipantulkan dengan kecepatan yang sama. Berapakah perubahan momentum selama tumbukan itu? Ya. Jadi
berapakah perubahan momentum? Berarti sama saja ini ditanyakan impulsnya kan. Ya, diketahui massa bolanya itu 60 gram sama dengan dibagi 1000 0,06 kg. Kecepatan awalnya di sini plus 40 meter per sekon karena apa? Karena bolanya ini kita lihat bolanya itu dilempar ke kanan. Jadi mula-mula ke kanan ya, kecepatannya berarti positif plus 40. Terus kemudian bola dipantulkan dengan kecepatan yang sama, dipantulkan berarti kan balik. Tadinya ke kanan jadi ke kiri, ya kan? Jadi kecepatan akhirnya ini maaf saya salah, ini V aksen ya. V aksen ya. Ini ada aksennya sama dengan min 40 meter per sekon dan negatifnya karena bergerak ke kiri. Sedangkan impulsnya atau delta P-nya perubahan momentum ya. Jawab. Oh maaf ini saya salah lagi. Maaf enggak. Delta P sama dengan P aksen min P kan. Nah, kita cari momentum awalnya. P sama dengan M kali V. 0,06 dikali 40. Ya, ini plus positif ya. Hasilnya 2,4 kg meter per sekon. Momentum akhirnya berapa? P aksen, M kali V aksen. Ini ada negatifnya, min 20. Min 2,4 ya, kilogram meter per sekon. Jadi impulsnya itu atau perubahan momentumnya P akhir dikurangi P awal sama dengan min 2,4 dikurangi 2,4 sama dengan min 4,8 kg meter per sekon. Jadi ini ya, yang perlu ditekankan adalah nilai dari V-nya ya, arahnya ya. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif seperti itu. Nah, sekarang penerapan momentum dan impuls. Perubahan momentum yang besar akan menimbulkan impuls yang besar. Impuls yang besar akan menyebabkan dampak yang serius. Ya, karena impuls itu sama dengan perubahan momentum. Ya, jadi kalau perubahan momentumnya besar, impulsnya juga besar. Karena berbanding lurus ini ya. Perubahan momentumnya kecil, berarti impulsnya kecil seperti itu. Nah, di sini dicontohkan ada dua benda, ada sepeda dan truk ya. Menabrak pagar, menabrak pohon. Kecepatan sepeda sama dengan kecepatan truk. Lah, berdampak serius yang mana antara kedua ini ya? Otomatis berdampak buruk atau berdampak serius yang truknya kan. Karena apa? Karena perubahan momentum truk itu lebih besar dari perubahan momentum dari sepeda. Karena apa? Karena massa truk itu lebih besar dari massa sepeda. Karena momentum itu kan M kali V. Berarti momentum sepeda itu kecil dibandingkan momentum dari truknya. Truknya lebih besar karena massa truknya itu lebih besar. Massa truk lebih besar dari massa sepeda ya, seperti itu. Jadi yang paling buruk ya, paling parah itu kan truknya nabrak pohon dibanding sepeda menabrak pagar ini ya. Karena perubahan momentumnya itu besar yang truk daripada yang sepeda seperti itu. Nah, yang kedua, persamaan F sama dengan I per T menyatakan bahwa waktu kontak yang lebih singkat akan menimbulkan gaya atau dampak yang lebih besar. Karena apa? Karena F itu berbanding terbalik dengan delta T. Karena kalau delta T-nya kecil, gayanya besar atau dampaknya besar. Kalau delta T-nya besar, dampaknya kecil. Ya, kita contohkan di sini ada orang akan mematahkan balok seperti ini. Ya, jadi kontak antara tangan dan balok itu dibuat kecil agar gaya yang diterima oleh balok itu besar. Ya, F I per T, jadi delta T, kontaknya itu diusahakan kecil, sangat singkat sekali ini kontaknya agar gaya yang diterima itu besar oleh balok. Jadi baloknya patah seperti itu. Terus yang ini sebaliknya, petinju A dan petinju B seperti ini, sebaliknya. Agar tidak sakit, maka petinju yang ini yang dipukul itu memperbesar waktu kontak. Jadi delta T-nya diperbesar, jadi gaya yang diterima itu kecil, jadi nggak sakit pukulannya seperti itu. Ya, paham ya? Nah, di sini ada tugas, ada 3 soal. Silakan kalian kerjakan ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, besok kita bisa didiskusikan di grup WA ya, WA kelas. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.